kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sebelum masuk kepada distribusi bilangan prima, ada hal yang harus kita samakan persepsinya atau kalian cari maksud dari tiga istilah ini. Ini penting karena nanti ketika tertukar maka bisa jadi kalian menjawab soal yang salah. Ya. Ada faktor bilangan, faktorisasi prima, dan faktor prima. Agak mirip-mirip, semuanya ada kata faktornya, ujung-ujungnya juga ada sedikit kemiripan, prima, ada faktorisasi, ada faktor bilangan. Saya tugaskan kalian untuk mencari dari kalimat-kalimat ini, istilah-istilah ini, silahkan cari ke Google. Saya tidak akan bertanya lagi ke Google, dia sudah tidak mau dibikin susah lagi. Jadi, tolong kalian cari dan pastikan apa yang kalian baca itu sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membentuk suatu bilangan tersebut. Faktor bilangan adalah angka-angka yang membentuk suatu bilangan. Kemudian faktorisasi prima adalah bentuk kanonik yang tadi sebelumnya dijelaskan di sebelah sana. Ya. Kemudian faktor prima adalah faktor-faktor yang membentuk sebuah bilangan, tapi faktornya primanya saja, begitu ya. Jadi dari sini ini saling berkaitan. Silakan cari, ya. Kemudian berikutnya adalah distribusi bilangan prima. Distribusi bilangan prima yang saya akan sampaikan di sini ada dua. Yang pertama saringan Eratosthenes, yang kedua adalah metode trial division. Ya, saringan Eratosthenes itu adalah penemunya, nama ya. Eratosthenes itu adalah nama seorang penemu atau nama tokoh matematika yang sangat terkenal, sangat bisa dengan matematika pada zamannya. Dan dia meninggalkan sebuah penemuan yang sederhana tetapi mampu memudahkan saat ini, ya, mampu memudahkan untuk mencari bilangan prima atau menyaring bilangan prima. Tapi memang terbatasannya adalah terbatas pada angka-angka yang kecil di bawah 100, yang di atas itu lebih susah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah metode trial division. Trial division untuk mencoba satu demi satu apakah habis dibagi atau tidak. Kalau habis dibagi berarti bukan bilangan prima. Kalau tidak habis dibagi oleh kesemuanya berarti itu bilangan prima. Nah, teorema-teorema ini sangat membantu untuk mengecek apakah suatu bilangan prima atau bukan, atau bilangan prima atau komposit. Yang pertama, teorema yang pertama adalah teorema 3.4. Terdapat tak berhingga bilangan prima. Oke, sepakat ya bahwa bilangan prima itu banyaknya tidak berhingga. Ya. Kemudian berikutnya, setiap bilangan bulat lebih dari 1, setiap bilangan bulat lebih dari 1 mempunyai faktor bilangan prima. Oke, untuk buktinya saya serahkan kepada kalian untuk mencari di buku Barton juga ada. Kemudian untuk ini juga ada, yang ini juga ada. Oke, kita pembuktiannya diserahkan ke mahasiswa untuk mencari. Setiap bilangan bulat, ya ini berarti semua ya. Semua bilangan bulat lebih dari 1 mempunyai faktor bilangan prima. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya, teorema sebelumnya bahwa bilangan bulat n lebih besar dari 1 akan selalu bisa dibuat hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Ya, silahkan cek lagi video sebelumnya yang tulisan sebelah sini. Jadi, akan selalu memiliki faktor bilangan prima. Masuk ke sini nanti berhubungan. Ya,
Yang ke 3.5, maaf 3.4, ini 3.5, ini 3.6. Misalkan N bilangan komposit. Ya, misalkan N adalah bilangan komposit. Maka N mempunyai faktor bilangan prima P dengan P kurang dari sama dengan akar dari N. Maksudnya gimana? Nanti kita akan coba ke contoh soal dan pembahasannya ya. Misalkan N adalah bilangan komposit, maka N mempunyai faktor bilangan prima P dengan P kurang dari sama dengan N. Jadi ini sangat membantu untuk menyelesaikan saringan atau mengerjakan saringan-saringan ini. Saya akan praktekkan. Untuk menjelaskan tentang saringan Eratosthenes, maka kita membutuhkan penampakan seperti ini. Angka-angka dari 1 sampai 100. Saya izin melengkapi dulu. Oke. 1 sampai 100. Mohon maaf jika ada yang salah tulis, mohon dikoreksi saja langsung. Nah, saringan Eratosthenes menyatakan bahwa kan di sini bilangan bulatnya dari 1 sampai 100. Tentu 1 tidak masuk untuk bilangan prima, langsung kita eliminasi. Nah, sisanya adalah 2 sampai 100. Oke. Nah, caranya adalah Eratosthenes itu memilih bilangan prima. Jadi membuat dulu akar dari 100. Dari mana akar dari 100 sini? Ya, misalkan N bilangan komposit, maka N mempunyai faktor bilangan prima P dengan P kurang dari N. Jadi kita harus mencari N-nya itu kan 100. Jadi bilangan-bilangan yang kurang dari 100 harus dicari atau harus diuji. Uji primalitas ya ini atau distribusi harus diuji apakah ini kan 10 ya. Nah, bilangan-bilangan P yang kurang dari 10, maka P dari kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7 ya. Nah, kita sudah punya nih bilangan prima yang kurang dari 10. 10 dari mana? 10 dari angka 100 maksimal. Jadi kita harus ngecek kelipatan 2 kecuali 2-nya itu harus dicoret. Kelipatan 2, mana kelipatan 2 ini otomatis semua dicoret. Kelipatan 2, ini juga otomatis semua dicoret. Yang genap-genap coret, ini juga sama ya, kan enak ya tinggal coret-coret aja. Tadi saya dari 1 sampai 100 lumayan pegel nulisnya, kalau nyoret-nyoret gampang ya. Kelipatan 2 semuanya dicoret, coret. Kemudian ini juga coret. Oke, kelipatan 2 apakah masih ada yang belum kita coret? Semuanya sudah ya. Tinggal kelipatan 3 sekarang. Kelipatan 3, jadi nanti yang tidak tercoret berarti itu adalah bilangan prima di antara 2 sampai 100. Sekarang kelipatan 3 jangan karena ini bilangan prima, kelipatannya 9, 13, oke ini 12 sudah ya, 2 dan 3 masuk ke sini, 13 tidak, 15, kemudian 19 tidak, lalu 21, lalu 25 belum, 27, 29, 30 sudah sama 2, 33,
36 sudah sama 2, 39, oke. 39, 41, 42 sudah sama 2, 44, 45, 45, 47, 49, 49 tidak, 52, 1, 2, 3, 48, kemudian 51, oke, 51, berikutnya 54 sudah, 57, 58, 57, 57, oke. 59, 60 sudah sama 2, 61, 62, 63, 63 ya. 63 kelipatan 3, 63, 66 sudah, 69 kelipatan 3, 71, 72 sudah sama 2, 75, 75 kelipatan 3 juga, 78 sudah sama 3, 80, 81, 81, 81, 84 sudah sama 3, sama 2, 87, 87 itu kelipatan 3 ya. Oke, kelipatan 3, 90 sudah sama 2, 90, 92, 93, 93 kelipatan 3, 95, 96 sudah, 97, 98, 99. Oke, kelipatan 3 sudah selesai. Berarti yang dicoret dengan warna biru ini adalah kelipatan 3. 2 warna hitam, ini warna biru. Oke, kelipatan 5 sekarang. Kelipatan 5 kita tinggal coret kelipatan 5. 5 tidak termasuk ya, karena ini memang sudah bilangan prima yang paling awal. 5 mana lagi? 5, 25, 35, 55, 65, 85, 95. Oke, 5 sudah dengan warna merah. Kemudian kelipatan 7 sekarang. Kelipatan 7, 7, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49, ini dilingkari ya. 49 jadi 6, 56, 56 jadi 63, 63, 70, 70, 77, ini 77, tidak termasuk bilangan prima. 77 jadi 84, 84, 91, 91 ya, 91, 84, oke, 91, 91 tambah 7, 98 sudah ya. Oke, berarti sisa yang tidak dicoret itu merupakan bilangan prima yang yang tidak dicoret merupakan bilangan prima atau bukan merupakan bilangan komposit. Mohon dicek kembali jika ada yang terlewat, sehingga kita bisa langsung melingkari yang merupakan bilangan prima dari di antara 1 sampai 100. 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 61, 71, kemudian mana lagi? 37, 43, 47, kemudian 53, 57, 59, maaf. Kemudian 67, lalu 73, lalu 79,
kemudian 83, kemudian 89, lalu 97. Nah, itu adalah bilangan-bilangan prima yang ada di antara 2 atau di antara 1 dengan 100. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 bilangan prima yang kita sudah saring dengan saringan Eratosthenes. Begitupun jika bilangannya ditambah di antara 101 misalnya, di antara 101 sampai 1000. Artinya, berarti kalian harus mendata 101 sampai 1000, kemudian cari akar dari 1000, gitu ya. Akar dari 1000 berapa? Lalu nanti bilangan bilangan prima yang kurang dari ini. Bilangan P-nya berapa? Lalu coret kelipatan yang merupakan bilangan prima di sini. Sisanya adalah itu. Itu adalah untuk mencari bilangan prima, menyaring bilangan prima yang menggunakan cara saringan Eratosthenes. Gitu ya. Memang agak ribet, kita harus mendata semua bilangan, kemudian menyaring atau mencari kelipatan dari bilangan-bilangan yang ada di sini. Oke, baik, contoh berikutnya itu bagaimana kita tidak harus mendata seperti ini. Kalau ini kan yang namanya saringan ya, jadi ada bahan yang banyak kemudian disaring gitu ya, sehingga nanti yang tersisa itu yang mau dipilih atau yang jatuh yang dipilih. Nah, kalau ini bedanya adalah kalau yang di sini contoh soal yang berikutnya ini, yaitu ada menggunakan uji dengan teorema yang ini juga sama, tapi menggunakan metode trial division. Artinya mencoba-coba satu persatu bilangan yang cocok atau bilangan yang habis dibagi atau yang tidak habis dibagi. Misalnya yang pertama A. Periksalah mana di antara bilangan-bilangan berikut yang merupakan bilangan prima. Gitu ya. Nah, tentu kalian nanti mencobanya jangan yang seratusan, tapi sudah mulai ribuan, bahkan puluh ribuan untuk mencoba ini. Nanti di tes satu persatu apakah habis membagi atau tidak. 156 kita pertama adalah untuk 157 maaf. 157 ini kalau dicari bilangan bulat yang kurang dari ini, kita harus mencari bilangan P kurang dari sama dengan akar N. Maka akar 157 itu kan di antara, oke, kalau saya tulis seperti ini, itu kan 157, kita harus tahu ini di antara akar berapa. Lebih dari 157 itu di antara 12 ya, 144 dengan di antara 13 169. 13 kuadrat kan 169. Maka kita harus mencari bilangan prima ya. Maka primanya adalah dari 2 3 4 5 2, 3, 5, 7, 11 ya. 13 masuk? Tidak masuk karena kan kurang dari. Harus kurang dari sama dengan 13. Maaf, kurang dari
13-nya kan nggak nyampe ya, ini koma kan. Akar dari 157 itu adalah 12, sekian. Pokoknya di antara 12 dan 13, tapi 13-nya tidak nyampe ke 13. Sehingga kita hanya memiliki atau hanya mengambil angka 2, 3, 5, 7, 11 untuk menguji ke sini. Nah, jadi satu-satu. Apakah 2 habis membagi 157? Jawabannya tidak. Apakah 3 habis membagi 157? Jawabannya tidak juga. Ya, 6 tambah 7 itu 13, tidak ya? Apakah 5 habis membagi 157? Jawabannya tidak juga. Apakah 7 habis membagi 157? 7, 157 ini 70, 140, 147, 154. Tidak juga. Apakah 11 habis membagi 157? Ini juga tidak. Jadi 157 merupakan bilangan prima. Oke. Lakukan hal yang sama kepada B dan C. Dan nanti soal latihannya tentu tidak akan ratusan, ribuan dan puluh ribuan. Tinggal bagaimana kecepatan kalian dalam menentukan ini, akar dari angka yang dimaksud, kemudian mendata bilangan prima yang kurang dari hasil akarnya, lalu mengetes satu persatu apakah bilangan ini habis dibagi angka-angka ini. Oke, kita lanjutkan misalnya yang kedua, yang B. Yang B itu adalah 221. 221 itu kan kalau akar di antara berapa? 221 berarti di antara 13 169, 14, 15 15. Oke. Berarti di antara 14 dan 15. Di antara 14 dan 15 221, kemudian 509 di antara 22, 509 di antara 22 dengan 23. Maka tinggal mendata. Dari sini yang bukan merupakan bilangan prima adalah yang 221. Ya, 221 itu habis dibagi 13. Nah, silakan coba sendiri untuk yang ini. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ini soal-soal ringan, soal-soal pendek dan jawabannya. Kita bisa perhatikan saya menyajikan 2 contoh soal di sini. Yang pertama adalah buktikan bahwa setiap bilangan prima dengan bentuk 3n plus 1 dapat dinyatakan pula dalam bentuk 6n plus 1. Oke, kita coba selesaikan. Pahami dulu apa yang ada dalam soal. Yang pertama adalah ketentuannya setiap bilangan prima dengan bentuk 3n plus 1. Jangan dibalik bacanya, tapi baca dari sini ke sini. Ya. Jadi bilangan prima dengan bentuk 3n plus 1. Kalau dibalik, 3n plus 1 merupakan bilangan prima. Nah, itu bahaya. Karena sampai sekarang bilangan prima belum memiliki bentuk khusus atau bentuk umum. Bentuk umum seperti halnya bilangan ganjil dan bilangan genap. Mereka sudah memiliki bentuk umum 2n atau 2n plus 1 untuk bilangan ganjil. Kalau bilangan prima tidak ada bentuk atau belum ada bentuk umumnya yang spesifik yang bisa menjelaskan bahwa bentuk itu adalah bilangan prima. Ya, di sini bilangan prima yang berbentuk 3n plus 1 apakah bisa dibuat menjadi 6m plus 1? Kita coba buktikan. Akan dibuktikan
bahwa 3n plus 1 bisa dalam bentuk 6m plus 1. Ya, tentu ini bilangan prima ya, sesuai dalam soal. Jawab. Oke. Kan ini dikatakan setiap bilangan prima dalam bentuk, berarti bilangan prima misal P sama dengan 3n plus 1. Oke. Kita analisis, misal P sama dengan 3n plus 1. Ini mengakibatkan bilangan ganjil. Dari mana? Kenapa tahu? Kenapa bisa menentukan itu? Coba kita perhatikan bahwa ini adalah bilangan prima. Bentuknya 3n plus 1. 3n plus 1 di sini kan 3n plus 1. Bilangan prima yang bentuk ini, bilangan prima, ini kan tidak mungkin bilangan, ingat, bilangan prima itu satu-satunya bentuk atau bilangan prima adalah 2 yang genap. Satu-satunya bilangan prima hanya ada angka 2 yang genap, yang lainnya ganjil. Kemudian 3n plus 1 3n plus 1 adalah lebih dari 2, sehingga selebihnya adalah bilangan ganjil. Ya, harus ganjil. Karena kalau genap kan berarti minimalnya dari 2n plus 0 ya, 2n saja. Oke, akibatnya ini mengakibatkan bilangan genap. Akibat berikutnya atau sehingga boleh P min 1 sama dengan 3n merupakan bilangan genap. Oke. Loh, tadi ganjil, sekarang genap. Gimana nih yang betulnya? Kita coba perhatikan ulang. P atau 3n plus 1 merupakan bilangan ganjil karena ada plus satunya. Bagaimana kalau satunya saya hilangkan? Ya, saya hilangkan atau dikurangi 1. Kalau ganjil dikurangi 1 pasti kan menjadikan bilangan genap, betul? Ya. Kalau ganjil dikurangi 1, kalau ini bilangan ganjil dan dikurangi 1, maka ini akan mengakibatkan bilangan genap. Sehingga sehingga 3n ya, atau karena Karena 3n adalah bilangan genap, maka n harus genap. Oke, saya terangkan kembali. Karena 3n, ini kan 3n ya, 3n, bilangan genap. Karena 3n adalah bilangan genap, maka n harus genap. Loh, kenapa n harus genap? Kita coba lihat, ini adalah 3 angka ganjil atau bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil dikali dengan bilangan ganjil, hasilnya apa? Bilangan ganjil. Sehingga kalau 3n ingin merupakan bilangan genap, maka n-nya harus bilangan genap.
Karena kalau bilangan ganjil dikali dengan bilangan ganjil akan ganjil, tapi kalau bilangan ganjil dikali dengan bilangan genap, maka dia akan genap. Oke, karena 3n adalah bilangan genap, maka n haruslah genap, sehingga n sama dengan 2m. Loh, muncul lagi yang baru. Ya kan, bentuk bilangan genap adalah 2n, 2k, 2p. Yang penting ada 2-nya. Ya. Kenapa milih m? Supaya dekat saja dengan ini. Sehingga ini kemudian sehingga n sama dengan 2m, akibatnya akan mengakibatkan p sama dengan 3n plus 1, p sama dengan 3 kali 2m plus 1, ini sama dengan 6m plus 1. Maka terbukti bahwa 3n bisa bilangan prima yang berbentuk 3n plus 1 bisa pula dinyatakan dalam bentuk 6m plus 1. Oke, silakan pahami dulu, bisa di pause untuk memahami dan menulis sebelum saya masuk ke sini. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua, buktikan bahwa sembarang bilangan bulat dalam bentuk 8n plus 1 dengan n lebih besar dari 1. Sama dengan ya, lebih besar sama dengan 1 adalah komposit. Nah, kalau ini harus dibuktikan bahwa itu adalah komposit. Oke, kita coba akan dibuktikan bahwa 8n plus 1 komposit. Jawab. Oke. Delapan n plus 1 ini kan sama dengan 2 kali 3n plus 1. Tuh. Satunya bisa saya buat pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kan tidak ada perubahan. Mau di pangkat 2, mau pangkat 3, pangkat 100, 1 tidak ada perubahan. Yang tidak boleh adalah keluar atau dikurung. Nah, ini kan pasti ini berubah. Karena seperti ini masih boleh karena tidak ada perubahan. Oke, ini bisa kita kembangkan. 2n plus 1 bisa didistributifkan dengan 2 kali 2n dikurangi 2n tambah 1. Oke, silahkan dipahami dulu, di stop jika memang perlu. Oke, dari mana, kemudian kenapa, dan seterusnya. Kita kan ingin membuktikan bahwa 8 pangkat n sama dengan atau bilangan komposit. Tentu kalau komposit kita harus melahirkan menjadi faktor-faktor yang tidak hanya 2 bilangan. Ya, faktor-faktor tidak hanya 2 bilangan, tapi lebih dari 2 bilangan, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Kalau ini berhasil, berarti ini adalah komposit. Ternyata dari bentuk ini, kan n-nya apa? N-nya kan n lebih besar sama dengan 1. Maka ini bisa berganti-ganti. N1, maka di sini juga udah 3. Ya. Sudah 3. Di sini ada berapa? 1. Jadi 3. Ya. Sehingga bentuk ini akan selalu membagi ini. Sehingga bentuk 2
pangkat N plus 1 akan habis membagi 8 pangkat N plus 1. Ingat bentuk-bentuk yang sebelumnya. Jadi, terbukti bahwa 8N plus 1 adalah bilangan komposit. Oke, karena bisa dibagi dengan bentuk ini. Oke, demikian contoh soal 2, 3 dengan yang tadi 4 dengan saringan Eratosthenes. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu dalam mengembangkan kemampuan kita di teori bilangan. Saya juga masih terus mengembangkan apa yang saya mampu, sehingga apa yang saya miliki yang sedikit ini bisa terus bertambah dan bertambah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar dan akhir majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.